Iya, Oh, jadi sekarang kamu mau menyembah Bunda Maria nggak? ya dia tuh Hajar Aswad Ya sama karena juga. oh jadi Bunda Bunda Maria itu Hajar Aswad. Iya, makanya nunjuk-nunjuk ke sana. Makanya Begitu. kiblatnya ke arah sana. Tuhannya kota Aduh. Mekah, kalau ke Masjidil Haram. Jangan tengadahkan kepalamu ke atas, terus palingkanlah wajahmu ke Masjidil Haram. Kalau yang Masjidil Haram ya Hajar Aswad namanya. Jadi Hajar Aswad ini apa, Bu? Hajar Aswad itu simbol dari Bunda Maria melahirkan Yusuf. Oh, jadi Hajar Aswad itu simbol dari Bunda Maria. Ya, karena dia akan menjadi Tuhan itu di akhir zaman, di hari kiamat atau hari berbangkit. Jadi Al-Masih bakal jadi Tuhan. Ya, makanya Oh, disebut Allah tak anak-anak perempuan. Tuhan itu huwa perempuan, dia wanita. jadi kamu menyembah Al-Masih juga. Iya, Almasih Oh, sudah dibaptis belum, Ibu? udah dibaptis di Danau Toba. Oh, udah dibaptis di Al-Masih. Jadi Al-Masih pernah ke Danau Toba. Kamu mau ke Danau Toba juga? Ya, Al-Masih pernah ke Danau Toba nggak, Bu? Aku juga bingung itu. Coba Ibu cerita dulu, Ibu. Ibu cerita dulu. Kamu nanya saya kan? Iya, saya nanya. Saya juga baru tahu belajar ini. Pingin belajar dari Ibu nih. Pingin belajar dari Ibu. Hmm. Ya dibaptis antara Hajar Aswad dan Rukun Yamani. Nama pembaptisan itu kalau di dalam Al-Quran. Tapi saya tanya ayatnya, saya kalau ngomong ya enggak bawa ayat lah, enggak bawa itulah. Gak apa-apa, gak apa-apa, gak apa-apa. Ibu cerita Ya, dulu, gak apa-apa. Ibu cerita dulu. Saya pingin dengar nih, belajar dari Ibu. mereka namanya pembaptisan yang lebih apa itu lebih dari pada Al-Masih gitu kan. Itu Hmm. yang lebih baik kan gitu. Oh, jadi Nabi Muhammad pernah dibaptis atau belum, Bu? Nabi Muhammad itu kalau dalam apanya yaitu Bapa, makanya anak, Bapa dan Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang Maryam. Bapa dan ibu itu, Bapa dan ayah itu, Bapa adalah ibu dan ayah, berarti Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Makanya setiap membaca Al-Quran atau bekerja, kita mengatasnamakan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Makanya Oh, di Ar-Rahim itu ya Maryam yang di akhir zaman. Kalau yang Ar-Rahman Arsistawa itu yang lagi di atas aras duduk itu ya Muhammad gitu. oh. Jadi apakah Muhammad itu Allah? Muhammad itu Allah SWT, tapi Allah tapi kekasih Allah satu. Dia nggak ada Muhammad ya nggak ada alam semesta ini. Disebut kekasih karena awal penciptaan itu yang pertama itu cuman cahaya Allah, kemudian Allah itu ingin dikenal, dibentuklah suatu cahaya yang dikasih nama Nur Muhammad. Dari Nur Muhammad itu terciptalah bumi dan langit. 2 hari pertama, kemudian dengan kapal itu mereka menyatu lagi antara nur yang tadi dengan nur Allah dan Muhammad tadi menyatu, makanya terjadilah ruh itu. Jadi itulah yang disebut Bapak Ruh awalnya. Oh, Gitu. oh. Jadi Muhammad ini nurnya Allah. Apakah Muhammad adalah nur Allah? Muhammad itu ya Allah yang pertama, yang Ar-Rahmannya gitu. Oh, apakah Muhammad itu Allah, Yang Bu? dibangkitkan itu ya Maryam yang di akhir zaman yang disebut Ar-Rahim gitu. Oh, gitu. Ini ajaran dari mana, Ibu sebenarnya ini? Kan Al-Quran yang bilang kayak gitu. Oh, Allah itu berwujud. Al-Hadid ayat 3, awal dan akhir. Kemudian zahir itu kan lahir, nampak. Batin itu nggak nampak, tapi berwujud juga, cuma bisa dirasakan. Namanya ruh. oh namanya roh. Ya, ruh. Alam ruh itu kan banyak juga. Alam jin, setan, malaikat. Tapi Ibu, ini Nabi Muhammad dulu sebelum adanya Islam agamanya apa, Bu? Ya, agamanya ya agama Muslim juga, berserah diri ya, pengikut Nabi Isa juga lah.
pengikut Nabi Isa. Ya kalau Islam itu kan artinya Isa Al-Masih. Oh, oh, baru tahu saya ibu ini. Baru tahu itu, Bu. Islam kan Isa Al-Masih gitu, yang Islam itu bukan Isa salat, Isa subuh, zuhur, asar, maghrib, bukan itu Isa Al-Masih artinya. Maka waktu Nabi Muhammad itu meninggal, dia berdoa, hubungkanlah aku dengan Isa Al-Masih. Makanya yang Isa Al-Masih itu yang lahir di akhir zaman. Gitu. Oh begitu. Tapi dulu ketika maaf ya, apakah nabinya dibaptis atau tidak? Nabinya dibaptis. Dibaptis itu ya kalau Islam juga mengenal pembaptisan, namanya mandi tobat. Menyadari semua kesalahan. Gitu cara supaya sinyal Allah itu terhubung dengan sinyal kita. Untuk melepaskan yang membelenggu, yang memenjara, ruh yang dipenjara itu harus dilepaskan dengan tobat. Dalam nama apa dibaptis? Kalau di Kristen kan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kalau zaman itu dibaptis dalam nama apa, Ibu? Ya nama Allah. Gimana itu caranya, Bu? Gimana caranya? Ya mandi tobat, niat aja. Oh, niat aja. Siapa yang memandikannya? Ya mandi itu kan, mandi tobat itu bukan mandi sekali, tapi mandi itu harus berulang-ulang. Karena rugilah kalau kita itu tobat sekali, sedangkan iblis aja berjanji sama Allah, dia akan menggoda manusia itu sampai hari kiamat. Kita masa tobat satu kali aja, rugilah, janganlah bodoh. Tapi dia dibaptis di Danau Toba tadi itu maksudnya gimana itu, Ibu? Ya kalau kamu kan tanya sama kalau saya kan. Kalau ibu sudah dibaptis, kata kamu udah kan, di mana di Danau Toba, saya bilang gitu. Oh, udah dibaptis. Oh, jadi ibu pernah dibaptis juga? Nah, saya udah lah. Kan mandi tobatnya ya sekali, sering gitu kan. Kalau mandi di Danau Toba, berenang, kalau pembaptisan itu kayak gitu. Pakai guru juga ada. Kalau ikut torikoh ya dimandikan dulu, dimandi tobatkan dulu. Apakah Ustadz Abdul Somad dibaptis juga? Ya nggak tahu lah, tanya Abdul Somad. Kalau saya itu kalau dibaptis itu atau dimandikan tobat itu kemudian cara menanamkan nama Allah itu di kolbu gitu kan, dizikirkan gitu. Cara zikirnya bagaimana, Ibu? Ya kasih nama ya Allah. Ada juga apanya kayak baca Bismillah, Al-Fatihah, Salawat kayak gitu. Terus ya Allah gitu. Baru tahu saya ini, Ibu. Itu cara membaptis ada juga. Kayak puasa kan sama juga dengan orang Yahudi itu. Puasalah kamu seperti orang yang beriman, puasalah kamu seperti orang-orang yang terdahulu puasa. Ya samalah sama orang itu. Orang Yahudi yang nggak makan daging, nggak makan itu. Kalau puasa yang tempat saya dulu. Tapi Ibu pernah makan daging? Dia kalau puasa, kalau namanya suluk itu ya puasa kayak gitu ya 20 hari nggak makan daging. Terus hari ke-20 makan daging, terus enggak lagi. Tapi pernah nggak Ibu pernah makan daging B2 pernah nggak? Ya nggak pernah, soalnya tempat saya nggak ada B2. Kalau ada bolehlah tes icip sedikit. Ya karena nggak biasa ya, nggak juga saya nggak makan. Kayak ular, kayak itu kan dari kecil udah diajarkan. Kalau ular itu kan menjijikkan, kayak binatang yang bertaring, kucing, anjing itu, ya nggak makan lah. Karena dari kecil sudah diajarkan kayak berkuku tajam, kayak yang ulat gitu kan menjijikkan kalau ya, atau karena peliharaan atau binatang kesayangan. Tapi kalau minum kencing, minum urin unta boleh, Ibu? Itu kan orang yang percaya kayak gitu juga, soalnya karena Allah itu belum berwujud, zaman Nabi Soleh itu kan dilambangkan dengan onta gitu kan. Tapi urin onta bisa diminum, Bu? Sebenarnya salah tafsir aja itu. Tapi boleh. Ya kalau saya kan menjijikkan. Kalau orang yang pahamnya itu banyak juga yang melakukan. Kalau saya kan masa kencing enggak saya makan, enggak saya minum. Kan
bagus minum air putih aja. Kalau saya obat-obat itu cenderung air putih aja, ada mandi aja. Ah, tapi air air unta, Bu, itu. Ya, karena mereka salah paham dan salah berguru kali. Oh, begitu. Karena kan orang sekarang banyak fanatik yang nggak menentu, Tapi yang udah katanya bisa kehilangan sembuhkan akal. penyakit, Ibu. Katanya bisa sembuhkan penyakit itu. Sembuhkan penyakit itu ya yang menyembuhkan bukan orang itu, yang menyembuhkan Allah lah. Tapi yang kasih penyakit juga Allah. Ya, kalau secara hakikatnya ya, kalau orang penyakit itu ya setan sebenarnya yang bekerja itu. Ibu Tapi pernah ke kalau Arab ke belum? saya kan udah umroh, Oh, udah haji juga. pernah cium batu. Pernah. Saat Ibu cium-cium batu itu, Ibu pakai pakaiannya bagaimana? Ada pakaian dalamnya enggak? Enggak, kalau orang laki-laki nggak pakai pakaian dalam, kalau orang perempuan bebas pakai pakaian dalam lah. Kalau nggak nanti nggak pakai pakaian dalam ya susah lah. Oh, tapi dia kalau pakai pakaian itu maksudnya kalau dia yang orang laki nggak pakai pakaian dalam itu maksudnya bagaimana, Bu? Ya mungkin karena memang adatnya kayak dulu kayak gitu ya, gimana lagi. Adat dari siapa itu, Ibu? Ya pagan Quraisy dulu juga kayak gitu kok. Oh, Kalau pagan Quraisy kan dulu telanjang-telanjang. Sekarang waktu Nabi Muhammad itu udah dikasih baju ihram gitu kan. Karena itu kan Masjidil Haram, maksudnya tempat yang haram. Berarti bukan tempatnya yang haram, tapi disucikan, haram bagi kalian gitu yang lain. Makanya pakai baju kan. maksudnya gimana? Jadi sebelum Islam, pagan Quraisy sudah di situ, Bu, atau bagaimana? Udah, kan agama ini sama dulu. Makanya Sabiin, Yahudi, Nasrani, orang yang beriman, yang percaya pada hari kiamat, itu mendapat pahala di sisi Allah. Dan mereka itu tidak Maksudnya takut. dulu pagan Quraisy itu sudah ada di situ, maksudnya bagaimana, Bu? Udah, kalau pagan-pagan itu namanya agamanya Sabiin, kepercayaan dulu. Oh, mereka sudah ada di Ka'bah atau gimana, Bu? Sudah ada itu. Udah dilambangkan juga. Kalau kayak Nabi Musa itu kan dilambangkan dengan patung sapi betina dulu. Kalau Nabi Soleh itu kayak onta betina, itu udah dilambangkan karena wujudnya belum ada, wujudnya dijanjikan di akhir zaman kayak gitu. Oh, gitu. Tapi gini, Bu ya. Sabar ya. Saya matikan AC-nya. Apa? Tapi gini, Bu. Maksudnya dia tidak pakai pakaian dalam itu maksudnya gimana, Bu? Ya sebenarnya kan memang itu dia itu kan mungkin kenapa dia nggak ya, karena itu tempatnya disucikan ya. Berarti yang suci itu yang suci itu apa, makanya disuruh nggak pakai pakaian dalam tapi ditutup itu auratnya kan gitu. Oh, ditutup. Tapi itu kan rame banget itu, Bu. Itu ada sentuhan-sentuhan antara laki-laki dengan perempuan, ada baku sentuh gitu. Itu ada nggak? Ibu pernah nggak? Kayak nyentuh-nyentuh gitu Pernah, kan? nggak ada itu karena di sana itu mungkin agak ada banyak penjaganya juga kan, nggak hidup lah burung itu di situ, nggak hidup lah dia. Maksudnya burung apa, Bu, ini? Burung kamu. Oh. Oh, jadi itu kan rame itu, desak-desakan itu, Ibu. Iya. Oh iya, nggak hidup dia itu. Soalnya saya cubit aja. Kalau nggak dikasih jalan, saya ke Hajar Aswas itu saya cubit. Ibu itu. pernah cubit? Ibu pernah cubit? Pernah. Oh, pernah waktu muter-muter itu apakah Ibu pernah cubit? Iya pernah lah, kan disuruh cium Maksudnya nggak Hajar Aswas. sengaja atau nggak sengaja, Bu? Sengaja atau nggak sengaja? Sengaja lah. Kenapa orang rame-rame sekali ke sana menyebut-rebut, katanya di Hajar Aswad itu bisa menghapus dosa, menciumnya bisa menghapus dosa, bisa masuk surga. Jadi saya berpikir, ya saya pengen juga lah karena orangnya rame. Desak lah, saya cari akal lah, ngapain saya pusing-pusing, saya cubit lah, atau saya itu kan tanggalkan itunya, dia kan menghilang. Oh, Kita kan Ibu harus pernah cerdik. Ibu cubitnya gimana? Pakai gini atau bagaimana? Langsung satu Diremas lah. tangan gini. Diremas buntutnya dari belakang. Terus dia gimana? Dia responnya gimana, Bu? Dia ngelak kita masuk. Ibu paksa gitu, paksa.
Iya, haruslah katanya kalau harus mencapai surga tuh saya pengen juga. Ya, saya ke sana lah. Oh, ibu pernah ke sana. Terus ibu sengaja nyubit gitu. Apa? Iya, kalau dibayar kan mahal waktu itu. Ya, nggak mau saya marah, saya cari akal lah. Kalau orang Padang kan panjang akalnya. Jadi saya cubit dari belakang. Terus dia ngelak kan. Orang apa itu, ibu? Orang apa itu? Banyak orang India, Pakistan, banyak orang-orang orang India, orang Pakistan, orang-orang yang dekat sana banyak. Rasanya gimana, ibu? Rasanya ya biasa-biasa saja. Oh, maksud atau ibu ada rasa gitu? Enggak lah. Malah Ah, di sana nggak ada apanya, nggak ada itunya. Aneh berapa juga di sana ya. berapa Ada juga nggak ada, maksudnya nggak ada hawa nafsunya di sana gitu. berapa kali ibu Kayak cubit? gitu. Berapa kali ibu cubit-cubit? Ya banyak lah saya cubit kan banyak orang rame ke sana. Ibu pernah Kalau dicubit gak? keluar Ibu dari pernah dicubit gak? Tidak. enggak lah. Orang nggak berani lah di sana karena orang itu kan udah dihipnotis kayak rasa itu tempat suci, tempat apa yang nggak boleh apa-apa di situ. Kalau saya kalau supaya maju ya saya cubit lah. Beda-beda. Semuanya yang ibu cubit itu ada berapa orang, Bu? Banyak lah supaya sampai kan jauh rapat-rapat dia. Tapi Desa-desa bentuknya dia. beda-beda. Semuanya bentuk kan Afghanistan, Yamani, semuanya itu Iya, kan bentuknya beda-beda. iya. Pakai ya, cuman nggak pakai celana dalam aja, pakai pakai sarung tapi diikat gitu kayak diikat ke pinggang terus diselempangkan gitu. Oh, ibu berapa kali udah ke sana, Bu? Kalau saya sekali umrah, tapi orang tua saya bayar genjkan juga dulu ke sana berdua. 2013 umrahnya 3 tahun yang lewat. Ibu sempat nyium batu itu, ibu sempat Nyium, nyium, dapat. ya dapat. Tapi ibu pernah nggak waktu desak-desakan kayak gitu ada yang sengaja gitu ambil kesempatan gitu karena ibu gitu kan? Ibu kan cukup bahenol Ada gitu kan? orang Ibu itu sabar, semua. ibu ini kan cukup bahenol, cukup menarik gitu kan? Apakah mereka ada kesempatan untuk lakukan sesuatu dengan ibu? Enggak, kayaknya orang itu serius di sana semua. Oh, Saya aja yang nggak serius di sana. Kalau saya kurang serius. kenapa Karena ibu? akalnya separuh orang itu karena akalnya penuh ya serius semuanya. Tapi pernah mereka gesek-gesekan dengan ibu, pernah nggak? Enggak juga. Ya, pernah saya dikasih bimbing oleh orang itu kan untuk mengantarkan ke sana kan karena orang ramai dia yang desak padahal saya hanya mau Hajar Aswad menjelang itu. Terus saya cium dia belakang saya, tapi nggak hidup burungnya kayaknya itu, nggak apa. Udah kayak tempatnya itu suci yang nggak hidup lah kayak gitu. Oh, emang berapa orang yang dicubit-cubit? Ya banyak lah di sana. Kalau yang nyesak-nyesak kan saya mau ciumnya situ cuma satu kali itu. Tapi Satu kali. tapi ibu cubit itu ada berapa banyak orang? Ya banyak lah. Kalau yang nggak mau kasih jalan dicubit. Mungkin ibu cubitnya cuma sekali. Ibu cubitnya cuma sekali, Dia makanya kan nggak kaget. hidup. Ya, dia kaget dia ngelak saya masuk lah. Yang gitu. Dia kaget. Harusnya ibu cubit berkali-kali, pasti hidup itu. Itu kan saya mau cium Hajar Aswad, bukan mau cubit. Bukan mau Tadi ibu bilang ibu cubit berkali-kali. Kan saya mau bukan menghidupkan, tapi mau cium Hajar Aswad. Tapi Kalau yang mau, sempat dicubit-cubit, Bu. Ibu sempat cubit-cubit dia. iyalah biar supaya dia ngelak. Kalau kamu juga dicubit, kamu pasti ngelak kok. Oh gitu. Ya, mang kamu mau dicubit. Gacor ya, ibu gacor di sana. Kamu yang gacor kali. Aduh. Tapi ibu gaya cubitnya itu gimana? Gini-gini atau remas-remas sedikit gitu? Kamu kesini aja lah, saya praktekkan langsung. Namanya ikut. Kalau orang nggak dipraktekkan dia nggak ngerti, makanya kamu kesini saya praktekkan langsung. Tapi Makanya, ketika ibu pergi cium, ibu mempraktekkan kepada berapa orang? Ketika ibu pergi ke sana, ibu cium batu. Ya, ibu praktekkan berapa orang? ya 1, 2,
Pokok kalau masuk kan, nah, terus kalau rapat ya 3-4 orang lah. Dapat, ibu dapat 3-4 orang, ibu dapat. Dapat lah. Karena kan saya punya mukjizat menghidupkan yang mati. Astaga. Tapi dia nggak ada respon-respon gitu. Apa sih lo gitu? Dia nggak lihat ibu gitu. Enggak lah, dia lihat dan dia ketawa aja. Kalau orang dicubit itunya kan akalnya hilang. Paling Tapi biasanya- ibu tidak merasa berdosa ketika ibu lakukan di tempat suci begitu. Kenapa berdosa kan, yang tujuannya saya mau cium hajar aswad bisa menghapus dosa. Ngapain? Maksudnya? Oh, jadi ibu lakukan saja. Iya, karena mencium hajar aswad bisa menghapus dosa sebersih-bersihnya. Oh, jadi ibu udah berapa kali? Ibu bukan Islam kali ibu ini. Kenapa bukan Islam, udah umroh kok? Ibu udah Islam. Udah. Ibu Islam. Islam, Isa Al-Masih. Nggak nangkap kamu kalau dibawa kayak cubit-cubit, udah nggak nangkap lagi. Oh, ibu ini jangan sampai ibu ini Kristen lagi. Kok Kristen? Islam lah, saya kan sholat. Oh, ibu sholat. Oh, ibu Sholat Islam. lah, namanya manusia itu harus sholat. Wah, berarti ibu sholat sehari berapa kali nih? Pastikan 5 dulu. kali lah yang wajibnya. Kalau yang sunatnya ya banyak lah. Oh, ibu syahadat 2 kalimat syahadat ibu gunakan. Ya gunakanlah. Gimana syahadatnya ibu? Ya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dia Islam teman-teman, jangan bohong. Memang dia Islam dan dia udah umroh. Iya, udah umroh kok. Udah umroh. Kan saya yang bacakan Al-Quran, saya kan nggak lain-lain. Oh, coba ibu Al-Fatihah dulu ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Udah kan? Islam dia, nggak bohong, dia Islam. Orang itu Tapi- banyak aja yang nuduh saya misionaris lah, Kristen lah, inilah. Padahal mereka nggak paham sama Al-Quran. Mereka Tapi yang sangat... sabar bu, aku ini masih penasaran bu. Ketika ibu remas-remas itu ibu tidak merasa berdosa. Kalau penasaran kamu kesini aja lah, saya. Ada bu. Kalau itu nanti saya utus orang aja bu. Saya utus orang. Nggak, kamu utus saja orang. Kadang-kadang orang ini kalau ngomong-ngomong nggak percaya, tapi kalau dibuktikan baru dia percaya. Ibu di mana ibu? Ibu di mana? Ini di Sumatera Barat. Oh, nanti saya suruh saja ada yang namanya Charlie. Nah, Yang apa sih? adanya yang nama Charlie atau ada yang namanya Nandar. Kenal Nandar nggak? Charlie, siapa yang mau? Siapa yang mau? Biar saya suruh ke Sumatera Barat biar ketemu ibu saja. Suruh aja lah semua. Suruh aja semua. Nggak. Tapi kamu lah biar kuat kan, kamu itu kan masih muda, masih Jangan aku bu. Nggak, jangan aku bu. Aku nggak kuat bu. Aku tuh hanya penasaran bu. Bagus lah, kalau ke sini ya harus uji nyali. Di sini kan lewat kelok 9. Ya harus bisa lewat kelok 9. Nanti sebelum kelok 9 1 kilo udah muntah ya nggak bisa lah. Oh, jadi ibu bisa senam jari gitu, senam tangan gitu biar kelok 9 nggak muntah-muntah gitu ibu ya. Iya, kalau ke Padang ini kan lewat kelok 9. Salah gitu. Tapi kalau ketika ibu pergi cium batu, itu kelok 9 nggak? Ya tawafnya belok-belok lah, mutar-mutar. Nggak, tangan ibu kelok 9 nggak? Yang ibu cerita tadi. Kok tangan aja kamu pengen juga ya? Enggak, aku tanya baik-baik dulu. Ketika ibu pergi naik, ya, tangan ibu ada kelok-kelok 9. Di Arab itu orang nafsunya itu tinggi-tinggi. Kalau beli apa di sana, beli baju kan,
Tadi kan ditipu-tipunya di sana baju Indonesia, ntar dibeli berapa? 600 katanya kan, 600 Jokowi. Wah mahal kali. 100 lah kata kita, nggak bisa Bu, nggak bisa. Ya pegang aja apanya sebentar. Pegang gitu kan, boleh katanya. Tapi Kan berdua sama teman itu nggak apalah. Daripada 500.000 kan rugi itu. oh jadi ibu ke Arab, ibu pernah dibuat-buat begitu? Ya orang itu kan di Arab itu kan kayaknya dia itu orangnya nafsunya itu tinggi-tinggi kayak gitu orang di sana. Ibu udah pernah coba dengan orang Arab. Kayaknya di sana. Tapi lebih kuat Arab atau yang mana ibu? Gak pernah lah coba kayak gitu, cuman nafsunya tinggi, dianya pengen kalau lihat wanita itu dia matanya kelalapan semua kan. Terus kalau kita ya kalau beli itu kan sama teman kan, ya kita tawar lah berapa ini 600, masa 600 kata gitu kan, baju-baju gamis itu. Kita bilang 100, gak bisa Bu katanya, nggak bisa katanya kan. Nah nanti kan dia geser-geser sama kita senggol aja apanya. Kurang kan kata kita. Nah, 300 lah katanya. Senggol sedikit lagi. udah ibu udah pernah coba? Coba lah, kalau nggak dapat 100 lah. Modal siku doang. Modal jari doang kok. Modal jari doang. Modal jari doang, harga turun. Harga turun. Tapi ibu ke Arab udah berapa kali? Ya itu kan di Madinah, ya itu kan dia harus kalau ke Mekah itu ya sudah tahu ya harus ke Madinah juga gitu kan. Kan 2 tempat. Oh, 2 tempat. Iya. Tapi ibu ada rencana lagi mau ke sana nggak? Ke Arab lagi nggak untuk? Nah, enggak lah. Ngapain sana itu, Pak? Kan udah. Kan 1 kali. Oh. Nah itu tipu-tipu di sana semuanya. Nanti kadang-kadang turun harganya, kasih nomor WA kan. Nah dia nginap di sini. Nanti dia pas video call udah dilihatkan itunya. Oh, gitu. Jadi ibu ada trauma dengan orang Arab? Ada trauma dengan orang Arab, Bu? Ada trauma nggak? Enggak lah, saya kan cuma bercanda-canda doang. Saya pikir ibu ada luka yang membekas dengan orang Arab atau orang Yamani. Dia kan cerita kayak gini. Kita di sini katanya kan bisa nikahnya mut'ah katanya kan. Mut'ah itu apa? Setelah main nanti dibayar katanya kan. Itu aja iya. Bisa di sana. Oh berarti di sana orang-orangnya nggak suci lah kata saya kan. Bisa satu laki-laki 4 perempuan katanya kayak gitu. Mainnya itu juga di hotel di depan masjidnya itu juga dia apa gitu. Oh depan masjid itu ada hotel? Iya kan hotel semua itu. Orang itu nggak apa situ miras semuanya itu bukan tempat suci, makanya saya ngapain sana lagi. Aku juga pernah dengar tuh katanya di Arab itu orang kadang nggak pakai hijab dan lain-lain, itu benar Bu? Iya. Benar, tapi kalau di sini di tempat penjagaannya itu orangnya masih pakai hijab kan penjaganya itu, tapi yang tutup itu. Tapi kalau di hotel-hotelnya tempat kita nginap itu udah kayak gitu di situ. Kalian depan nggak ada demo gitu kayak di Indonesia gitu, nggak ada? Ada, sana mana ada demo. Bebas. Kan kotanya aja yang Hajar Aswadnya aja yang suci di sana lagi. Orangnya nggak suci-suci lagi kayaknya. Oh, gitu. Pantas di Arab itu banyak orang masuk Kristen, Bu ya? Iya. Udah banyak yang udah pindah ke Kristen ya, udah lebih banyak. Iya. Iya kan? Ibu juga mungkin dalam Al-Qur'an itu kan khusus untuk Allah SWT sama Rasulullah. Tapi kan mereka perlakukan kayak gitu untuk mereka semua. Makanya kayak gitu di sana. Oh, jadi di sana itu katanya aku dengar di berita-berita itu budak aja dikawinin gitu. Iya kayak gitu. Orang itu nggak menghargai perempuan di sana, makanya diutuslah orang yang dari Nusantara ini. Makanya kalau saya itu lebih cenderung Nabi Ibrahim itu semua nabi itu berasal dari dari
Nusantara. Karena di Arab itu ciri orang jahiliyah, orangnya hebat-hebat, penipu semua, terus nggak pernah menghargai perempuan. Makanya itulah Nabi Ibrahim dari awalnya. Nabi Muhammad itu kan keturunannya ada juga dari Ibrahim, Ismail, Yakub gitu kan. Itulah Nabi. Nah, mereka itu berasal dari Nusantara ini, orang yang sudah ada peradabannya kayak gitu, yang sudah berbudi pekerti luhur. Kayak gitu. Di sana itu orangnya jahat-jahat. Oh begitu. Iya. Orangnya jahat-jahat. Iya kan dah jahat, penipu. Masa air zam-zam saya aja ketinggalan pesawat gara-gara menunggu air zam-zam, minta teman itu nunggu kasih beli. Tapi air jam-jam itu apa, Bu? Air jam-jam itu apa? Air laut yang disuling. Kita ditipu-tipunya kayaknya. Hah? Air laut yang disuling. Serius, Ibu? Serius, Ibu? Sumurnya aja kecil itu, masa bisa dia air zam-zamnya satu menghidupi semua Arab itu kalau bukan air laut. Oh, jadi air jam-jam itu apakah betul orang berita itu air laut yang disuling? Ya betul lah. Ibu tahu dari mana? Ibu jangan karang-karang. Kan nggak masuk akal itu, sumurnya aja kecil. Airnya lautnya itu mungkin air laut lah yang dikasihkan. Mana air sumur bisa mengapakan? Nggak masuk akal lah. Dia itu ke Madinah itu jaraknya ke sana juga. Air Madinah itu air zam-zam juga di sana. Semua di Arab itu air zam-zam dinamakan. Nggak ada yang nggak dinamakan air zam-zam. Sumurnya aja 2 cincin, dalam sumur saya lagi 6 cincinnya. Ibu minum? Minum lah. Udah pernah minum air jam-jam? Udah. Tapi kan kalau air laut lah namanya aja air zam-zam. Pak, Ibu ngarang nih. Ya kan namanya aja air zam-zam. Kalau di sumur itu ya sumurnya kecil ya laut lah. Mana cukup air sumur sedikit itu kalau untuk kehidupan banyak orang semuanya. Kalau nggak disuling lagi. Oh gitu. Iya. Oh, tapi betul tidak Ibu, banyak orang Indonesia yang ke Arab itu jadi TKW terus dinikahi sama majikannya. Iya banyak lah. Tapi kan ya banyak. Dinikahi, diapakan kan di TikTok banyak itu. Ya kayak gitulah. Orang itu kan nggak menghargai, sudah hamil digugurin kayak gitu kan. Orang itu kan nggak menghargai wanita itu di sana sebenarnya. Bu, aku pikir bahwa di Arab itu orang-orangnya suci-suci semua, Bu. Enggak, yang suci cuma Allah, yang Hajar Aswad itu disimbolkan di sana. Kenapa di sana? Ya karena kiblat itu 2, di barat dan timur. Ya namanya di timur, di barat, kayak apa itu kan di barat. Ya di timur ya di timurnya, di Nusantara, Sumatera kayaknya. Oh, begitu ya. Baru tahu aku dengar kayak banyak orang bilang banyak TKW yang ditiduri dan lain-lain itu banyak sekali katanya. Bisa jadi kan dia itu kan uangnya murah, uangnya kan dari kita juga semuanya. Orang itu kan hidupnya dari kita. Kalau nggak ada orang umroh ke sana mana dia bisa apa itu. Tapi Ibu tidak mau jadi TKW, siapa tahu Ibu juga dapat bagian ditiduri atau apa? Saya ini kan orang kaya. Saya ini kan PNS juga, udah bekerja, santai juga, ada gaji kok. Transfer lah buat aku, Bu. Transfer mana lah. Rekeningnya? Tapi kamu kerja dulu lah. Jangan gitu lah. Nanti dibayar sesuai keringat. Ada tuh di bawah, Bu. Ada tuh, Bu. Namanya Igor. Ada Igor, Bu. Igor ini bisa dibayar sesuai keringat, Bu. Itu yang namanya Igor. Bisa dibayar sesuai keringat. Iya. Jago. Keringatnya sebesar melon ya bayarnya banyak lah. Bu, si Igor itu, Bu. Ada juga namanya Ignas, Pak. Ignas di bawah. Ya. Ignas itu bisa kerja keras, Bu. Jago. Ya kalau keringatnya jagung ya sebesar jagung juga kasih. Kalau salah ya keluarnya kan, atau sebesar melon nanti.
Tapi bisa kamu nggak live apa? Bisa nggak live itulah? Bisa nggak live 2 bulan lah saya bikin. dapat gak lah Bu. Ibu kayak gini, ibu nggak mau kayak pergi ke Arab gitu kan? Di Arab kan lebih hebat-hebat Bu. Enggak lah, ini kan udah akhir zaman. Sekarang itu kan mau hancur di sana lagi. Karena akan dibentuk mercusuar dunia Nusantara ini. Oh, maksudnya mercusuar apa ini Bu? Mercusuar dunia. Orang itu akan nanti sebentar lagi akan pindah ke Indonesia ini. Akan salut lihat orang Indonesia ini lagi. Oh iya, tapi kan aku lihat kan Pak Presiden kita kan mau bawa banyak orang Timur Tengah ke sini Bu. Kayak Palestina gitu kan. Ya kan tidak dibawa juga. Orang Palestina mana mau dia meninggalkan sana. Karena dijanjikan di sana kalau di tempat situ itu kan surga Firdaus. Kalau meninggal langsung ke surga Firdaus. Kalau ke sini ya namanya Indonesia Nusantara ini ya namanya Taman Surga atau Adnan. Tapi Ibu, benar gak Ibu kalau di surganya Ibu itu ada 72 bidadari? Kalau surganya masih bawa latte-latte ke sini. Kalau kamu mau ke sini bawa latte-latte. Enggak, serius dulu Ibu. Ini serius nih. Nanti sebentar Bu, saya kasih nomornya Ignas dengan nomornya Igor. Ada Bu. Nanti saya DM nomornya Ignas dengan nomornya Igor. Mereka bisa bawa lebih dari Tapi itu. bawa Bu. lato-lato. Kalau ke surga sini masih bawa lato-lato. Soalnya di dalam Al-Quran itu dikatakan surga itu selama langit dan bumi masih ada. Berarti selama masa masih hidup. Makanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil berilah kebahagiaan hidup di dunia dulu. Makanya Allah itu menjanjikan kerajaannya di dunia, di langit, dan nanti di sorga. Sorga itu belum dibentuk, tapi sorga dunia akan dibentuk dulu gitu. Oh. Tapi yang dikatakan oleh ustadz-ustadz bilang di surga itu bisa berdiri selama 70 tahun itu betul Bu? Rasanya mungkin Tapi 7 menit. Kalau 7 menit kan kalau enak kan rasa 70 tahun juga. Tapi betul Bu, di surga ada 70 tahun berdiri begitu betul Bu? Ya enggak lah, itu kan rasanya cuma. Kayak ayat ini kan gitu, kalau penciptaan Nabi Adam dengan Nabi Isa itu sama, yaitu dengan menggunakan kalimat Allah. Ya kalau orang Yahudi dengan kalimat apa waktu penciptaan Nabi Isa itu, kalau orang Yahudi dengan kalimat ya, kalau orang Kristen yes, kalau orang Islam Allah gitu. Oh, Ibu nanti penistaan bilang Bu. Nggak boleh Bu kayak gitu. Itu bunyi ayatnya. Itulah. Nanti dibilang penistaan bahaya Bu kayak begitu. Mana penistaan? Emang kalimat kamu waktu membuat anak memang belum punya anak ya? Mana tahu kamu? Makanya diciptakan di sorga itu gimana ya, rasa di sorga kayak gitulah cara memahaminya gitu. Tapi di surga kan ada Allah. Misalkan ada begini-begini di surga, itu Allah. I'm Muslim. Buka kameranya teman, ayo. Oke. Apa yang mau diskusikan? Rokoknya jauh teman. Rokoknya jauh. Maaf ya bro. Emang kelihatan? Emang kelihatan? Iya, asapnya. Silakan. Ini saya yang bertanya ini. Silakan. Kamu sopan. Silakan. Saya cuman ingin bertanya itu kenapa Bang RK itu memilih Kristen? Ya. Ketika Yesus Kristus di atas kayu salib, ini ya poin pertama. Dia bilang, Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Ketika Nabi Muhammad, Yesus Kristus tidak minta, ya Tuhan, ya, tunjukkanlah jalan lurusmu kepada saya.
Tetapi ketika kisah dalam Sirah Nabawiyah, penghujung akhir dari Nabi Muhammad, apakah dia minta didoakan? Kalau dia yakin sudah selamat dengan ajaran Islam yang dia bawa, kenapa dia minta didoakan? Poin kedua, kenapa saya begitu yakin dengan Yesus Kristus? Karena dia adalah sabda ilahi. Kenapa saya begitu yakin dengan dia? Karena dari semua deretan tokoh agama, nabi-nabi yang pernah hadir di dunia ini, tidak ada satu nabi yang mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Nabi Muhammad tidak pernah mengatakan begitu. Nabi Musa, nabi tokoh yang besar, tidak pernah mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Abraham tidak pernah mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tetapi Yesus mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Kenapa saya begitu yakin dengan dia? Jika Yesus Kristus tidak bangkit dari kematian, saya tidak akan percaya yang namanya Yesus. Karena Yesus Kristus bangkit, saya percaya bahwa kematian saya akan diubahkan dengan kebangkitan itu. Saya pun akan bangkit dari kematian dan mendapatkan hidup yang baru bersama dengan dia. Karena dia mengalami kematian, ingin menunjukkan kepada semua orang, ingin menunjukkan kepada segala makhluk, bahwa saya mati, saya kalahkan kematian itu dengan kebangkitan. Itu Yesus. Kalau Yesus tidak bangkit, saya tidak mungkin percaya kepada dia. Karena orang manusia pasti mati. Dan kalau manusia mati, siapa yang bangkitkan dia? Karena Yesus bisa membangkitkan Lazarus, sudah dalam kubur. Bangkitlah Lazarus. Orang mati dia bangkitkan. Begitu pula saya yang percaya kepada dia, ketika saya mati, saya dibangkitkan dan hidup selama-lamanya dengan dia. Itu alasan saya percaya Yesus. Alasan ketiga saya percaya Yesus. Mengapa saya percaya Yesus Kristus? Yesus Kristus mempunyai kuasa untuk mengampuni dosa. Dia berkuasa di bumi dan di surga. Karena dia adalah Al-Masih. Dia adalah Mesias. Dia berkuasa di bumi dan di surga. Saya tidak mungkin percaya kepada orang yang mau mati tetapi harus minta ampun. Saya percaya dengan manusia Yesus Kristus, sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia, yang mempunyai kuasa untuk membangkitkan dan memberikan pengampunan penuh kepada setiap orang yang percaya kepada dia. Itu 3 alasan kenapa saya percaya Yesus. Alasan dasar. Kenapa kau masih di Islam? Apakah ada keselamatan di Islam? Apakah Nabi Muhammad dalam akhir hidupnya, dalam ketika dia ingin menghembuskan nafas terakhir, apa yang dikatakan dia dalam beberapa hadis? Ampunilah aku. Apakah Yesus mengatakan ampunilah aku ya Allah? Enggak. Berarti berbeda dengan yang saya tahu tentang agama saya gitu. Kalau di agama saya, Nabi Muhammad itu bukan ampuni aku. Kalau di agama saya. Tapi jadi syafaat. Dia bilang ummati gitu. Waktu dia itu mengembuskan nafas terakhirnya, dia bilang ummati. Dia memikirkan umat dia. Gitu. Bukan. Kenapa dia memikirkan umatnya? Kan inna dina indallahi Islamu. Agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala di sisi Allah adalah agama Islam. Kalau agama Islam itu diridhoi, kenapa dia masih ragu dengan umatnya? Kan manusia kan diciptakan kan 2 hal. Kan? Diciptakan dari 2 hal itu berupa akal sama nafsu. Kalau akal itu berupa dari pusat ke atas, kalau nafsu dari pusat ke bawah. Nah, itu ibaratkan ada baik buruknya. Jadi bukan dia itu nggak percaya, tapi gimana ya? Dia memikirkan umatnya agar umatnya itu tidak salah. Karena kan sebelum nabi-nabi itu turun, itu kan dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, itu kan nabi turun itu karena ibaratkan belok. Ibaratkan yang dari zaman Nabi Adam nih, turun Nabi nih. Nah terus umatnya pada belok, akhirnya diturunkan Nabi lagi. Nah nanti kalau udah turun Nabi lagi, lurus lagi nih. Akhirnya diturunkan lagi Nabi lagi. Apakah sekarang masih ada Nabi? Enggak, no. Zaman sudah berubah. Kalau pandangan Anda mengatakan ketika setiap zaman ada Nabi, apakah zaman sekarang ada Nabi?
Kalau di agama saya, Nabi terakhir itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke. Jikalau Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir, ya kan? Jikalau Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir, tunjukkan data di dalam Taurat Musa mengatakan Nabi Musa berbicara tentang Muhammad, atau Abraham pernah berbicara tentang Muhammad, Maksudnya atau Adam pernah berbicara tentang Muhammad. datanya. Data. Bro, di dalam Taurat tidak pernah berbicara tentang Nabi Muhammad. Kenapa kita tidak percaya bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir? Karena data di dalam Taurat maupun Injil tidak pernah berbicara tentang Nabi Muhammad. Kalau dalam Taurat Musa dan Injil berbicara tentang Muhammad, tentu kami orang Kristen pun akan percaya tentang Muhammad sebagai Nabi. Masalahnya tidak ada. Ketika Yesus Kristus datang dan dia bangkit dari orang mati, lalu dia bilang, damai sejahtera ku berikan bagimu, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Nah, ketika Yesus naik ke surga, otoritas penuh yang Yesus Kristus berikan itu adalah kepada para rasul. Rasul-rasulnya dia. Lalu para rasul itu mendirikan gereja. Dan Roh Kudus beserta di situ pada hari Pentakosta. Kuasa Roh Kudus membuat para rasul itu bisa membangun gereja atas dasar amanat agung dari Tuhan Yesus. Nah, otoritas tertinggi sekarang saat ini adalah gereja. Karena gereja adalah Alkitab mengatakan sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran adalah gereja. Ya. Nah, gereja dari abad pertama ya sampai sekarang tidak pernah memberikan tradisi tulis maupun lisan tentang siapa Muhammad. Tidak pernah. Jadi bagaimana mungkin saya percaya Muhammad adalah Nabi terakhir, sementara dalam Taurat Musa dan Injil tidak pernah berbicara tentang Muhammad. Nah, Al-Quran mengatakan kalian disuruh untuk menyembah Allah negeri Mekah, betul? Gimana? Allah negeri Mekah? Al-Quran memerintahkan dalam surat An-Nahl, ya hendaklah kalian menyembah Allah negeri Mekah. Ya kan? Oke, sekarang gini. Saya ingin buat kamu logika kamu main. Ya. Musa dengan Ibrahim mana duluan? Kalau di agama saya, Ibrahim kan? Nabi Ibrahim. Oke. Allah menjanjikan tanda perjanjian kepada Ibrahim. Betul? Nah, jika Allah menjanjikan tanda perjanjian kepada Ibrahim, lalu pertanyaan saya, tanah Israel ya. Kenapa ketika Nabi Musa, ini pertanyaan, dan sekaligus berpikir, kenapa Nabi Musa ya ketika ya 40 tahun dibebaskan dari perbudakan tanah Mesir, kenapa Allah tidak menyuruh Nabi Musa dengan bangsa Israel itu langsung ke tanah Arab saja? Karena gini, itu Nabi kan diturunkan bukan tanpa sebab ya kan. Maksudnya di dunia ini kan luas. Nah, seandainya ada suatu kaum yang kira-kira itu belok, maksudnya tidak sesuai dengan ajaran Tuhan, ya kan? Akhirnya diutuslah para nabi turun ke tempat tersebut. Nah, contohnya kayak Nabi Musa turun di kaum Yahudi. Nah, jadi karena kaum Yahudi tadi itu ibaratkan itu tidak sesuai aturan Tuhan, akhirnya diutuslah Nabi Musa tadi agar meluruskan kaum itu. Bukan berarti harus ke Arab gitu, karena enggak gitu konsepnya. Maksudnya. Jadi Nabi Muhammad untuk kaum apa? Nabi Muhammad waktu itu karena posisinya itu di Arab, maksudnya di Saudi Arabia itu mungkin lagi menyeleweng, maksudnya orang-orang sana itu tidak sesuai dengan aturan Tuhan. Jadi diutuslah Nabi Muhammad turun ke tanah Arab gitu untuk meluruskan. Nabi Muhammad diutus ke tanah Arab. Untuk orang Arab saja atau untuk orang Indonesia juga? Kalau Alkitab mengatakan, jadi Yesus mengatakan, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Sekarang untuk Nabi Muhammad, untuk orang Arab saja atau untuk orang Indonesia juga? Kalau untuk zaman itu karena yang
tidak sesuai dengan aturan Tuhan itu orang Arab, jadi difokuskan untuk orang Arab terlebih dahulu. Tapi karena itu adalah nabi terakhir dan Al-Quran adalah kitab yang turun terakhir, jadi harus mengikuti kitab-kitab itu. Kayak Kitab-kitab apa? Injil, Taurat, Zabur, sama Al-Quran. Pernah baca nggak? Udah. Yang mana nih? Taurat pernah baca nggak? Kamu disuruh beriman kepada Taurat, Injil, dan Zabur, betul? Pernah baca nggak? Kalau untuk baca secara rinci persatu belum. Cuman kan ibaratkan itu gini. Bagaimana kamu dikatakan kamu beriman, tetapi kamu tidak pernah membaca? Nah itu gini. Makanya saya bilang, ketika kamu membaca Taurat dan Injil, kamu akan menemukan kebenaran tentang siapa Yesus Kristus. Gini, kan kayak Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran, itu kan mereka kan turun dalam waktu masa yang berbeda. Kayak Taurat itu waktu berbeda, Injil waktu berbeda, Zabur berbeda, dan yang terakhir Al-Quran. Jadi antara 4 kitab ini tadi dirangkum jadi satu di Al-Quran, gitu loh. Jadi apa yang dirangkum di dalam Al-Quran tentang, Al-Quran merangkum tentang ini ya, tentang segala sesuatu, betul? Yang ada dalam 4 kitab itu, betul? Itu pandangan kamu kan? Oke, sekarang gini. Apa yang dirangkum, pertanyaan saya, apa yang dirangkum oleh Islam, oleh Al-Quran? Ya, kamu lihat baik-baik. Ini Alkitab ya. Ini Alkitab ya. Saya tulis di sini. Kasihilah. Banyak nih ajaran tentang kasih. Bahkan Yesus Kristus mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu manusia, kasihilah musuhmu. Nih. Allah itu adalah kasih. Berarti kasih pula pengajarannya. Sekarang saya buka Quran. Quran Kemenak ya. Saya ketik dengan typing yang sama. Kasihilah. Kasihilah. Oke? Saya searching. Ada ayat yang ditemukan? 0 ayat. Jadi apa yang dirangkum oleh Al-Quran tentang ajaran kasih? Kalau Al-Quran merangkum segala sesuatu tentang ajaran kasih, kenapa 0 ayat ketika pencarian itu 0 ayat tentang ajaran kasih? Coba kita lihat baik-baik. Ya. Makanya kita lihat baik-baik ini. Ini abang lihat ini. Saya kasih type wordnya ini. Perangilah. Banyak tuh munculnya. Kebenaran itu sakit, teman. Ya. Nih. Kasihilah banyak. Ya. Perangilah. Gak ada. Jadi apa yang dirangkum oleh Al-Quran sehingga mengatakan bahwa Taurat, Zabur, dan Injil, ya, Taurat, Zabur, dan Injil sudah dirangkum sama Al-Quran. Ya, satu lagi teman, ya, satu lagi. Ya. Kalau Al-Quran merangkum segala sesuatu tentang Taurat, Zabur, dan Injil, ya, saya tunjukkan satu ayat buat kamu. Alkitab tidak pernah mengajarkan ini. Nih. Maaf ya, teman ya, saya cuma baca ya. Jadi jangan pernah samakan. Ini dalam surah Muhammad, surah 47 ayat yang ke 4. Mengatakan apa? Maka apabila kamu bertemu di medan perang dengan, ini dalam bahasa asli nggak ada nih, dengan orang-orang kufur, maka apa nih bang? Tebaslah batang leher mereka. Ya. Alkitab tidak pernah mengajarkan itu. Bahkan ada dalam hadis ayat 24, ya, hadis Bukhari. Ya, saya tunjukkan datanya buat kamu. Ya, nah. Kan ada istilah lakum dinukum waliyadin, betul? Oke. Sekarang kalau ada istilah lakum dinukum, berarti orang yang di luar agama Islam harus dikasih enggak? Tidak ada paksaan. Oke. Saya kan tidak menyembah Allah negeri Mekah.
Allahnya orang Islam saya tidak sembah. Sekarang jika saya tidak sembah, apakah hadis ini berlaku? Hadis Sahih Bukhari 24 telah menceritakan kepada kami, Abdullah, ini apa? Bahwa Rasulullah bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi la ilaha illallah. Sementara kita lihat di dalam Alkitab mengatakan apa? Kasihilah musuhmu. Berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kalau Anda mengatakan bahwa Al-Quran sudah merangkum Taurat, Zabur, dan Injil, apa yang dirangkum? Karena saya maksudnya nggak tahu semua tentang 4 kitab itu. Cuman kalau untuk Injil itu kayak tentang Nabi Musa itu kan udah diceritakan dalam Al-Quran. Kalau Nabi Musa, Isa. Nabi Musa diceritakan dalam Al-Quran. Apa yang diceritakan Nabi Musa dalam Al-Quran? Iya, tentang kisah hidup dia. Tentang dia itu awalnya siapa, terus dia itu harus bagaimana, dia itu menjadi nabi itu Gini, karena apa. Nabi Musa, ya, ketika berbicara tentang Nabi Musa, makasih teman-teman. Ketika berbicara tentang Nabi Musa, ketika kita buka di dalam Taurat, ketika manusia pertama jatuh ke dalam dosa, Allah itu, apakah Allah menjanjikan agama Islam agar manusia selamat? Tidak. Taurat tidak pernah mengatakan bahwa Allah menjanjikan agama agar manusia selamat. Taurat hanya mengatakan bahwa Allah menjanjikan yang namanya sosok Mesias, juru selamat. Ya, nah, karena, kemudian kedua, kita melihat tentang makna kurban dalam perjanjian lama. Zamannya Nabi Musa, zamannya Abraham, zamannya Adam. Kenapa Abraham, Musa, dan lain-lain harus menyembelih domba? Kalau di agama saya itu kayak suatu pengorbanan yang panjang, cerita Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail itu tadi. Pengorbanan. Ya, tentang pengorbanan kan. Bicara Nabi tentang Ibrahim pengorbanan. Nabi Ibrahim itu kan diuji, dia tuh nikah sama Siti Zarah, itu tuh nggak mempunyai anak sampai umur beliau itu tuh bener-bener udah tua. Mungkin zaman itu bukan seperti zamannya Nabi Muhammad yang usianya kayak kita sekarang sampai 100 tahun itu udah tua. Nah, sedangkan zaman Nabi Ibrahim itu lebih dari 100 tahun. Zaman itu mungkin ada yang 1000 tahun umur mereka gitu. Bro, ini Alkitab. Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang bicara tentang pengorbanan. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih Yesus Kristus yang mengorbankan dirinya. Ketika manusia, sekarang gini, apakah, yang menjadi pertanyaan gini, apakah Allah sejahat itu mengorbankan manusia Yesus Kristus terpaku di atas kayu salib? Nah, ini pertanyaan, saya melakukan sebuah perbandingan. Dan kamu merenungkan. Apakah Allah sejahat itu memerintahkan Ibrahim untuk mengorbankan salah satu putranya di atas gunung Moria? Apakah Allah jahat mengorbankan Yesus agar dosanya tertebus? Apakah Allah jahat mengorbankan Abraham? Menyuruh Abraham untuk mengorbankan anaknya? Enggak, bukan begitu. Maksudnya Tuhan itu untuk pengorbanan, tapi tidak terjadi gitu loh. Ibaratkan itu Tuhan itu mengetes seberapa takdimnya, maksudnya seberapa dia itu mengikuti aturan Tuhan. Nabi Ibrahim itu diganti dengan sembelihan yang besar. Akhirnya kan tidak jadi menyembelih putranya. Tetapi digantikan dengan sembelihan yang besar. Bukannya diganti dengan domba. Ya, kenapa domba? Iya, makanya sampai sekarang kenapa tidak onta? Ya, kenapa tidak B2? Kenapa tidak anjing? Kenapa tidak kucing? Kenapa domba? Ya, kalau kayak itu kan itu haram hukumnya gitu. Kalau kayak domba, saya tanya kenapa harus domba?
Mungkin zaman itu di tempat itu adanya hewan itu. Bukan, tidak ada istilah itu. Hukum Taurat tidak pernah, standar Yahudi tidak gitu, karena domba itu melambangkan sesuatu. Ya ibaratkan kan kayak kita berkorban, ini umat Islam nih kayak berkorban, itu kan kalau di Arab pakai onta. Nah kalau di Indonesia kan nggak ada onta, jadi kita menyesuaikan, Bro, kita pakai. ya, Taurat tidak pernah memerintahkan onta untuk disembelih, bro. Itu ajaran kami, ajaran Al-Quran, Gini, Pak. dalam Al-Quran. Taurat tidak pernah mengatakan bahwa onta itu yang disembelih. Karena onta itu termasuk hewan yang haram. Iya, tapi di ajaran saya Islam. Ya, saya tidak tahu itu. Tapi sekarang kalau kamu mengatakan Allahnya Musa dengan Allahnya Muhammad itu sama, Allahnya Musa tidak pernah memerintahkan untuk menyembelih onta. Gini. Sehingga maksudnya, berbunyi, ada ayat yang berbunyi, inilah anak onta Allah yang menghapus dosa dunia. Kagak ada tuh kayak gitu. Yang ada, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Makanya saya bilang, coba kamu berpikir, ketika kamu berada di agamanya sekarang, ya, coba kamu pikir, ya. Jika agama kamu yang sekarang, kamu yakin bisa membawa kamu ke surga? Gimana? Dengan cara apa? Agama kamu yang sekarang membawa kamu ke surga? Dengan cara, maksudnya agama Islam gimana caranya biar bisa masuk Bagaimana surga? caranya? Kalau untuk yang saya tahu, agama Islam itu sebenarnya ya melakukan apa-apa hal-hal yang emang Tuhan itu udah memerintahkan, kayak sholat, berpuasa. Sebelum adanya agama Islam, bagaimana caranya ayah dan ibu Nabi masuk surga? Mereka, kalau yang setahu saya ya, ayah Nabi Muhammad sama ibu Nabi Muhammad SAW ini itu mengikuti ajarannya Nabi Ibrahim. Kata siapa? Itu di agama saya dijelaskan kalau Nabi Muhammad, ayah ibundanya Nabi Muhammad SAW itu mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Itu di agama saya gitu. Masuk surga atau neraka? Kalau untuk masalah itu, sepengetahuan saya dia masuk surga, beliau masuk surga. Kata siapa? Di ajaran agama saya. Ajaran agama kamu yang mana? Salah seorang sahabatnya, ini Enu ya, Rasulullah, di manakah kini ayahku? Nabi SAW menjawab, di mana? Neraka. Ketika orang itu berpaling untuk pergi, Nabi Muhammad memanggilnya lalu berkata, sungguh ayahku dan ayahmu di dalam apa? Neraka. Neraka. Sekarang, Nabi Muhammad bisa memberikan syafaat nggak? Bisa, kalau di agama saya. Oke, kau lihat baik-baik. Nabi Muhammad SAW menziarahi makam ibunya. Di sana, beliau SAW menangis sehingga para sahabat sekitarnya turut menangis. Rasulullah mengatakan apa? Kepada Allah aku sudah meminta izin untuk meminta ampun bagi ibuku. Jadi Rasul sudah minta izin kepada Allah agar ibunya diampunin. Tetapi Allah tidak mengizinkan. Lalu aku meminta kepadanya agar aku diizinkan menziarah makam ibuku. Alhamdulillah diizinkan. Untuk mengampuni ibuku. Allah izinkan nggak? Gini bang. Enggak, Allah izinkan nggak ibunya diampunin? Menurut hadis ini. Menurut itu. Alhamdulillah. Kalau Muhammad bisa memberikan syafaat, kenapa dia ketika meminta izin kepada Allah agar ibunya diampuni, kenapa Allah tidak mengizinkan? Kalau Nabi Muhammad memberikan syafaat. Kalau di agama saya Islam, itu bukan ibunya Nabi Muhammad yang minta dia pengampunan sama Nabi Muhammad. Lalu itu ibunya siapa? Maksudnya yang di agama saya bukan ibunya. Kalau ibunya sama ayahnya udah surga gitu loh. Coba, maksudnya kayak mana? pamannya Nabi. Kamu tahu nggak penyebaran Jazirah Arab pada saat itu? Agama pada Jazirah Arab sebelum adanya Islam. Kamu tahu nggak? Saya tunjukkan data, kamu jangan kaget-kaget, teman. Setahu saya mereka menyembah berhala sih.
Oke. Kamu lihat baik-baik ya. Kamu lihat baik-baik. Ada nggak kau temukan ini? Saya nggak ambil foto masjidnya ya. Ada nggak kau temukan ini, gambar bulan dan bintang ini di atas masjid? Pernah? Ada. Saya tanya kamu, ini simbol apa? Kurang tahu. Setahu Itu simbol saya apa? emang di masjid-masjid, di kubah-kubah ada juga bulan kayak gitu. Saya nggak ngomong masjid ya. Saya disclaimer di awal. Saya nggak ngomong masjid ya. Ya, saya disclaimer di awal. Saya nggak ngomong masjid. Saya ngomong sejarah. Kamu tahu ini gambar apa? Manusia. Gambar Hubal ini. Di atas gambar Hubal ada gambar apa? Apa itu? Anting. Bulan dan bintang. Oh, bulan. Ini gambar bulan dan bintang. Ini Hubal. Kamu tahu Hubal ini apa? Hubal ini salah satu dari 360 berhala yang ada di Ka'bah. Dan ini termasuk berhala yang terkenal. Dan kamu tahu, ya, seorang pagan Quraisy, ya, yang bernama Amr bin Luhai, seorang pagan Quraisy yang namanya Amr bin Luhai, dalam sebuah buku sejarah namanya The Late Antiquity, itu mengatakan, ya, mengatakan bahwa siapa Amr bin Luhai ini memanggil Allahnya itu dengan sebutan Allah. Itu buku sejarah. Saya bisa tunjukkan bukunya. Ya, semua kembali pada kamu. Itu fakta yang tidak bisa dibantah. Itu fakta sejarah. Makanya ketika orang diskusi dengan kami orang Kristen, ya kami punya fakta sejarah. Saya tidak membahas Quran kamu, tapi saya membahas fakta sejarah. Nah, sekarang apa makna bulan dan bintang menurut kamu? Saya disclaimer, saya nggak bahas di atas masjid. Saya disclaimer itu. Saya hanya membahas fakta sejarah. Tetapi menurut paradigma kamu, pandangan kamu, apa makna bulan dan bintang? Ya, kalau menurut saya ya, tanpa saya harus melihat ini ya, apa tentang itu ya, asal usulnya itu ya. Kalau menurut saya itu bintang dan bulan suatu keindahan gitu, untuk jadi simbol mungkin bagi orang-orang zaman dulu. Ini buku ya. Ya, buku ya, Sirah Nabawiyah ya, sejarah ya, fakta, sirah para kisah Nabi ya. Jadi tujuan kita membaca Sirah Nabawiyah ini adalah menumbuhkan rasa cinta kita kepada Rasulullah. Oke, di kalangan Sunni biasanya membaca ini. Sekarang saya perintahkan, saya tanya kamu, siapa yang menciptakan naik haji? Itu bukan menciptakan sih, lebih ke rukun Islam. Ya, siapa yang menciptakan dan menghadirkan itu? Ya itu termasuk rukun Islam. Maksudnya Ya, siapa yang menciptakan? ya orang-orang zaman terdahulu yang mungkin Allah atau bukan? Siapa yang menciptakan? Allah atau bukan? Apakah Allah memerintahkan naik haji? Gini, ibaratkan itu gini. Kan Nabi Muhammad nih hidup di Arab nih. Sebelum adanya Islam, naik haji itu sudah ada belum? Sebenarnya belum dinamakan haji, tapi syarat-syaratnya Kata siapa? sudah ada dari Kata dari siapa? agama Islam. Dari agama Kata Islam. siapa? Ini sumber Dari Islam agama ya. Islam. Kamu, makanya saya bilang kamu baca, kalian ini tidak banyak orang ustadz-ustadz itu memberikan buku ini. Makanya saya bilang beli buku ini. Ini buku, kamu lihat baik-baik. Ya, mereka juga mempunyai beberapa tradisi dan upacara penyembahan berhala yang mayoritas diciptakan oleh Amr bin Luhai.
Ya. Apa tradisi yang diciptakan oleh Amr bin Luhai, pagan Quraisy ini? Mengelilingi berhala. Kemudian apa nih? Menunaikan haji. Jadi sebelum adanya Islam sudah ada naik haji. Makanya pertanyaan saya, siapakah Allah kamu? Apakah Allah kamu memerintahkan untuk naik haji pada 360 berhala di Ka'bah saat itu? Nah, maka dari itu muncul pertanyaan gini, teman. Pertanyaan saya gini, teman. Nabi Muhammad menjadi nabi itu tahun berapa? Udah lama sekali dong itu tentunya. Usia 40 tahun ya, sekitar tahun 610 611. Mungkin udah Ya. 2000 tahun dari zaman Ya, kita sekarang. 611. Nabi Muhammad menjadi nabi itu pada tahun 611 menurut buku ini. Sirah Nabawiyah. 610-611. Berhala dihancurkan tahun berapa? Berhala 360 berhala dihancurkan tahun berapa? Kalau di agama saya, Berhala di Ka'bah pada saat itu sebelum dihancurkan oleh para Rasulullah dan sahabatnya itu tahun berapa? 628. setelah kenabian, Nah, setelah kenabian tahun 628. Nah, sepanjang jarak 628 kurang 611 itu berapa tahun? dari 608 sampai 16. 628 kurang 611, 17 tahun, 18 tahun. Oke? Nah, selama 17 tahun itu, apakah Nabi Muhammad naik haji? Setelah kenabian. Setelah kenabian. Kan berhala baru dihancurkan tahun 628. Nabi Muhammad menjadi nabi tahun 611 pada usia 40 tahun. Ketika Nabi Muhammad menjadi nabi, apakah Nabi Muhammad pernah naik haji? Dan di situ ada perintah tradisi dari Amr bin Luhai bahwa tawaf kepada 360 berhala. Pertanyaannya, apakah ini bukan kesimpulan? Apakah Nabi Muhammad pernah naik haji dan tawaf mengikuti tradisi dari pagan Quraisy? Naik haji. Nah, apakah Allah memerintahkan untuk naik haji dan tawaf kepada 360 berhala saat itu? Naik haji, Nabi naik haji. Iya, apakah dia naik haji dan tawaf kepada 360 berhala? Tidak. Lah, berhala baru dihancurkan tahun, ngerti nggak? Berhala dihancurkan tahun 628. Gini, Nabi Muhammad menjadi nabi tahun 611. gini. 628 kurang 611 berapa? Jakarta Nah, selama dari tahun 612, 613, 614, 615, 616, 617 sampai 628 dan berhala dihancurkan. Nah, selama tahun-tahun itu apakah Nabi Muhammad naik haji enggak? Karena berhala belum dihancurkan. Ngerti nggak? Tapi gini. Naik haji nggak? Maksudnya gini, kan waktu berhala itu belum dihancurkan, tapi sebelum orang-orang yang di situ itu menyembah berhala, itu kan sebelumnya kan ajarannya Nabi Ibrahim. Jadi Nabi itu tawaf di situ bukan semata-mata untuk tawaf haji tentang apa? Tentang yang menyembah patung itu bukan. Dia itu masih mengikuti ajaran Nabi Ibrahim tadi. Dia itu tuh di Ajaran situ Nabi Ibrahim, oke. Ajaran Nabi Ibrahim yang bangun Ka'bah. Yang bangun Ka'bah bukan Nabi Ibrahim. Lalu siapa yang membangun Ka'bah kalau bukan Nabi Ibrahim dan Ismail? Kalau yang membangun Ka'bah ini kalau di setahu saya, kalau setahu Jangan saya setahu saya, pakai data, sumbernya dari mana? Karena menurut Sirah Nabawiyah, Ibrahim atau Abraham dan Ismail anaknya yang membangun Ka'bah. enggak. Kalau setahu ini dari guru-guru, Makasih. kan saya bukan belajar otodidak ya, maksudnya lihat dari buku, lihat saya ada gurunya gitu. Maksudnya dari kecil saya emang udah muslim. Oke, orang tua saya menurut Muslim, bu guru kamu, siapa yang membangun Ka'bah? Nabi Adam. Hah? Nabi siapa? Nabi Adam. Nabi Adam. Sekarang, guru kamu lebih hebat dari Ibnu Katsir atau enggak? Karena saya menghormati guru saya,
saya lebih diajar oleh beliau dan saya maksudnya mengerti tentang tata cara kita menghormati yang mengajari kita, ya saya lebih memilih guru saya gitu. Cuman kalau Jadi guru kamu lebih hebat dari Ibnu Katsir. ya kalau untuk kepintaran kan kita nggak tahu karena saya belum diajar beliau. Sedangkan guru saya yang jelas-jelas ngajar saya gitu, yang ngasih tahu saya gitu. Saya meyakini emang yang apa yang saya tahu gitu aja sih. Kau lihat baik-baik. Ini Ibnu Katsir ya. Ibnu Katsir. Islam manapun pasti akan pakai sumber ini. Ya, kamu lihat baik-baik. Jadi saya itu nggak diskusi itu, walaupun capek, nggak ada saya bilang, saya nggak pernah bilang buang-buang waktu saya buka data, saya nggak kayak gitu. Saya bolak-balik kamera, yang penting orang mengerti. Sekarang kamu lihat baik-baik. Ini di halaman halaman 42, Ibnu Katsir. Nih, Imam Ibnu Katsir. Ya, dia bilang apa? Ya. Nabi Adam mendarat di India, di wilayah India. Lalu Hawa di Jeddah. Lalu iblis di Dasti Maisin, ya, Dasti Maisan. Berapa kota dari Basra? Ya. Ini menurut Ibnu Abi Hatim. Tapi beda lagi menurut Asudi. Asudi mengatakan Adam di wilayah India, Hajar Aswad ini Hajar Aswad ini daun dari surga ini. Nah, kita lihat di halaman 284. Nih. Ya, tidak mungkin guru kamu lebih hebat dari Ibnu Katsir. Ya. Ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Isa diperintahkan Allah membangun, Ibrahim dan Ismail diperintahkan Allah untuk membangun Ka'bah. Mereka tidak tahu manakah harus membangunnya hingga akhirnya Allah mengutus apa? Angin. Angin ini memiliki dua sayap. Seperti burung dan berkepala bentuk seperti ular. Nama anginnya adalah angin Hajuj. Nah, angin Hajuj ini buat apa? Nih. Ibrahim dan Ismail menggali tanah tersebut dengan sekop pacul hingga akhirnya diletakkan fondasi dengan baik. Ya. Lah, kau lihat ini. Angin Hajuj berkepala seperti ular. Lalu angin itu menyapu tanah di seputar Ka'bah yang menjadi fondasi awalnya. Jadi angin Hajuj yang membangun Ka'bah ini. Menurut Ibnu Katsir. Nah, sekarang kalau menurut Ibnu Katsir mengatakan angin Hajuj ini apa? Kita lihat nih. Ya, ini data teman-teman. Jadi kalau kamu tidak percaya ya ini data Islam sendiri. Saya nggak mungkin sembarang. Nah, ini angin Hajuj. Angin Hajuj merupakan angin berkepala ular yang tertulis dalam Ibnu Katsir ini. Nah, sekarang kamu percaya dengan data itu? Ular yang mana? Ular yang mana? Gini bang, mungkin abangnya punya buku, punya data itu tuh semuanya, mungkin emang abangnya emang udah punya itu mungkin ya kan. Tapi kalau di agama Islam, di agama Muslim bagi saya itu kalau belajar harus ada gurunya, makanya saya pakai guru gitu, nggak dari data-data. Makanya gini teman, ya ini yang saya bilang. Kamu beriman gini. Alkitab, bukan saya bilang, Alkitab mengatakan apa? Belilah kebenaran dan janganlah menjualnya, begitu pula hikmat, pengertian, dan didikan. Alkitab itu, kebenaran itu harus dibeli dengan harga yang mahal. Carilah kebenaran dan janganlah menjualnya, itu kata Alkitab. Kebenaran itu sakit rasanya. Ya, kalau kamu tidak berani membeli kebenaran, Alkitab mengatakan apa? Binasa. Kenapa kamu yakin? Kalau kau tanya saya, kenapa kau yakin dengan Yesus? Karena dia jalan kebenaran dan hidup. Kenapa kau yakin Nabi Muhammad bisa membawa kamu ke surga? Apa alasannya?
sama kayak abang. Abang meyakini Tuhan abang seperti apa. Jadi saya meyakini Nabi saya seperti itu. Gitu. Nabi kamu seperti apa? Apakah Nabi kamu bisa memberikan pertolongan? Kalau di agama saya dia akan memberikan syafaat kepada umatnya. Kapan? Ketika di akhirat nanti. Di akhirat nanti. Di akhirat. Di akhirat. Saya yakin itu kamu? Yakin dong, kan itu kan ada di agama saya gitu. Saya yakin itu. Kamu bisa masuk surga? Kalau untuk diri saya, karena saya juga bukan orang yang suci, bukan orang yang penuh dengan keimanan atau apapun itu yang membuat saya bisa masuk ke surga. Saya juga manusia biasa yang banyak dosanya gitu. Kayaknya ya nggak mungkin 100%. Nah, kalau kamu masih ragu, untuk apa kau beragama? Karena itu yang saya yakini. Kalau kamu ragu, kenapa kau beragama? Kau bilang, oh yang penting saya yakin aja. Nggak bisa kayak gitu, teman. Kalau kamu ragu masuk surga, untuk apa kau beragama? Orang tidak mungkin beragama kalau dia ragu. Untuk apa saya beragama kalau saya masih ragu dengan iman saya? Untuk apa saya menjadi Kristen kalau saya ragu saya masuk surga atau tidak? Kamu ragu, kamu beragama, tapi kamu beragama nggak? Saya tanya kamu. Maksudnya gini, saya nggak ragu dengan agama Islam saya, Muslim saya nggak ragu. Saya ragu dengan diri saya sendiri gitu. Bukan ragu dengan agama saya nggak membawa agama saya. Saya ragu dengan diri saya sendiri karena saya manusia yang nggak begitu suci, saya banyak dosa. Jadi saya meragukan diri sendiri, bukan agama saya. Kalau agama saya tetap. Kau meragukan diri sendiri, bro. Nih kau lihat baik-baik ya. Jadi memang ini ayat yang memang tidak sembarang ya. Bagaimana? Kau percaya Al-Quran kan? Oke. Miriam 71. Udah pernah baca ayat ini? Apa itu? Ini surah Miriam, surah 19. Tidak ada seorang pun di antaramu tidak melewati Sirat. Di atas hal itu bagi Tuhan adalah ketentuan yang sudah ditetapkan. Percaya nggak? Mengerti nggak ayat ini? Ngerti. Jadi siapa yang melewati neraka ini? Saya. Ya udah, kamu aja sendiri bang, saya nggak mau. Kamu aja sendiri, saya nggak mau. Ya, semua orang pasti tidak Oh enggak, semua orang gue kagak mau. Iya, saya pun nggak mau masuk neraka. Ya kalau kau, ya udah, tapi itu tidak seorang pun siapa yang ngomong. Ya, karena saya manusia yang bukan. Ya, gue kagak mau beneran kalau mau lewat neraka, bang. Serius kagak mau gue beneran. Kalau lo mau sendiri, lo sendiri aja ke situ, gue kagak mau. Makanya kenapa saya tidak mau? Karena saya percaya Yesus Kristus bilang apa? Akulah jalan, kebenaran dan kehidupan. Akulah pokok anggur yang benar. Akulah air kehidupan. Akulah apa? Akulah. Yesus bilang aku. Saya punya kepastian di dalam Yesus Kristus. Tidak perlu saya harus masuk neraka. Nggak mau saya bang. Coba abang pikir deh. Renungkan secara matang deh teman. Saya mengasihi jiwa kamu teman. Ya. Itu kebenaran yang saya baru buka secara kulit-kulit itu. Belum secara dalam. Yang satu lagi teman. Surganya orang Kristen itu berbeda dengan surganya kalian, itu beda. Kalau Allah itu sama, kalau Allah itu satu, tidak mungkin surganya berbeda. Surganya kalian ada apa? Tujuan akhir kita kan surga. Betul? Nah, surganya kalian ada apa? 72 bidadari kan?
Saya nggak bisa Ya kan? menjelaskan. Ya, Alkitab Nggak bisa mengatakan ada 72 bidadari. Saya nggak bisa menjelaskan secara rinci surga itu seperti apa. Yang pasti di dunia ini ada satu. Di dunia ini Apa? ada satu keindahan surga. Cuman ada Apa? satu. Bidadari? Sedangkan yang Keindahan di surga dunia ada 172 bidadari. di dunia, maksudnya di dunia itu cuma ada satu kenikmatan. Nah, sekarang kalau laki-laki dapat bidadari di surga, perempuan dapat apa? Bentar dulu bang, kan tadi kan tanya tentang ini, maksudnya tentang surga. Ya, tujuan kita kan surga. Kalau laki-laki dapat bidadari di surga, perempuan dapat apa? Tentang satu tadi, maksudnya satu yang ada di dunia ini dan yang 1000 itu ada di 99 itu ada di surga gitu. Dan Iya, satu surganya yang ada- kalian kan tertulis ada 72 bidadari. kalau masalah itu nggak tahu ada berapapun bidadari, nggak ngerti di situ. Maksudnya Nanti saya tunjukkan data lagi, abang tidak percaya. untuk mengimani jika itu ada di agama saya percaya. Gitu Jadi aja. kau percaya ada 72 bidadari? Ya, jika itu ada di agama saya percaya. Ya, sekarang kalau laki-laki dapat bidadari, perempuan dapat apa? Gini, ibaratkan manusia perempuan yang dia itu hidup di dunia tapi dia itu saleha, maksudnya dia itu mematuhi ajaran Islam, ajaran agama saya, di surga, masuk surga, dia itu akan menjadi ratunya Bidadari itu diapakan bang di surga bang? Ibaratkan kayak kita lah di rumah sendiri itu kan nggak enak tuh, yang nyuciin baju nanti siapa, terus yang masakin makan siapa, terus yang membersihkan rumah siapa, yaitu bidadari. Di surga ada rumah. Bang, coba kau lihat baik-baik ini bang. Ini perbandingan ini bang ya. Kayak saya bilang coba. Kalau salah silakan ya. Ini saya baca ya. Ini abang baca ya. Ini dalam Ibnu Majah 4328. Dia mengatakan apa? Tidaklah seorang hamba yang memasukkan dalam surga melainkan Allah Azza wa Jalla akan menikahkan dengan 72 bidadari. 2 istri dan 2 bidadari, 72 warisan penduduk neraka. Ada penduduk neraka. Sabar. Tidaklah seorang yang mereka melainkan apa ini? Memiliki apa? Dan kecil nggak tahu. memiliki apa bang? Burem dan memiliki nis yang tidak loyo. Apakah itu benar? Jika itu ada di agama saya mungkin benar. Tapi Di surga jika ada yang- gini-gini? Ada nggak di surga begini-begini? Apapun. Nih, kalau seandainya saya masuk surga nih. Coba di kau agama pikir saya- pakai akal kau. Apakah agama Allah saya- menyaksikan di surga? Surga itu kudus gak? di agama saya itu tuh apapun orang beragama Islam tadi yang masuk surga, apapun yang dia minta, Bertobat bro. Renungkan bro. Saya nggak mau permalukan kamu teman. Datang pada Tuhan dan bilang apa? Tuhan, saya datang padamu Yesus. Saya datang padamu Yesus. Saya bersujud saat ini. Saya minta ampun padamu Tuhan. kok bisa ke Yesus Tuhan sih? Enggak, saya ngomong. Kalau kamu masih percaya seperti itu, apakah Allah separah itu? Sekarang di dunia kamu haramkan. Tapi di surga, halal. Ya, jika Makanya kamu pertanyaan, menginginkan- surga seperti apa yang kau imanin? ya itu Surga itu suci. ya makanya itu hanya orang-orang yang suci yang masuk surga, bukan orang-orang yang rendahan yang mempunyai banyak Hanya dosa. orang suci yang bisa masuk surga, dan di surga ada begini-begini. Itu tergantung kemauan manusianya. Manusianya mau begitu nggak gitu. Kan kayak kita Apakah di dunia, surga bisa begini-begini? jika saya menginginkan bisa. Dan itu saya minta kau pikirkan dan renungkan itu. Kalau kau ngotot itu ya, kau renungkan itu.
Karena berdebat saya bisa mempermalukan kamu di sini. Hanya saya masih memikirkan kau punya psikisnya. Saya minta kau renungkan apa yang kita bicarakan ini, teman. Bahkan masih banyak lagi. Saya bisa tunjukkan kepada kamu. Masih banyak dan lebih parah ini, teman. Masih banyak. Coba kau buka surah Yasin ayat 55. Kesibukan di surga itu dalam diranjang. Nih, saya buka. Yasin 55. Kalau kamu tidak percaya yang saya omong dari tadi, tapi saya pelan-pelan saya tunjukkan kepada kamu, teman, ya. Enggak, saya nggak percaya. Saya hanya minta kamu renungkan, nih. Saya bukan nggak percaya, kalau itu ada di agama saya percaya. Nih, makanya saya bilang kau pikirkan, sesungguhnya penghuni surga pada hari itu berada dalam kesibukan, sehingga tidak sempat berpikirkan tentang penghuni neraka lagi. Mereka bersenang-senang. Apa yang disenang-senangkan ini? Ayat 56. Ayat 56 dia bilang apa nih? Mereka dan pasangan-pasangan berada dalam tempat yang teduh sambil berbaring di atas ranjang berkelambu. Lalu dia bilang apa? Ayat 57. Dia bilang apa ayat 57? Dan di surga itu mereka memperoleh buah-buah dan apa saja yang mereka inginkan. Ada ranjang berkelambu. Ada. Nah sekarang kalau kita lihat Ibnu Katsirnya, ranjang berkelambu ini apa? Nih. Di atas, di depan, di surga mereka membuah-buahan, kita lihat sebagai ucapan selamat Tuhan, mencintai, sabar. Mereka berkelimangan dalam kenikmatan yang abadi dan keberuntungan yang besar. Nih. Kamu percaya dengan surga seperti ini? Jika itu ada di agama saya. Kesibukan ahli surga, lihat ini. Yasin 55. Mereka mengatakan bahwa kesibukan ahli surga ialah memecahkan apa ini? Ya, tahu. Pikir, teman. Pikir. Saya cuma baca. Ya, kalau kamu mau merenungkan, silakan renungkan. Kenapa harus dipikir dan direnungkan jika itu ada di agama saya, gitu loh. Nah, kau lihat apa yang dikatakan oleh Yesus Kristus tentang surga. Kau lihat apa yang dikatakan oleh Yesus Kristus tentang surga. Ya. Saya tunjukkan apa yang dikatakan oleh Yesus tentang surga. Ya. Nih. Ini tentang Yesus Kristus tentang surga. Dia bilang apa? Yesus menjawab kepada mereka, kamu sesat. Sebab kamu tidak mengerti kitab suci dan maupun kuasa Allah. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Berarti Di surga tidak ada kawin-mawin. Di surga tidak ada yang memecahkan selaput seperti ini. Berarti kalau di surga nanti, ini ya, maksudnya mereka orang-orang Kristen itu nggak berbuat kesenangan gitu. Surganya orang Kristen terhormat. Iya, makanya menghormati Allah yang suci. Ya berarti nggak ngapa-ngapain dong. Maksudnya dia nggak bersenang-senang. Kamu tahu nggak kenikmatan orang yang hidup bersama dengan Allah itu seperti apa? Tanpa esek-esek pun, ya saya omong kamu, orang yang hidup di dalam Allah, ya tanpa hawa nafsu pun dia mempunyai kenikmatan surgawi yang berbeda dengan esek-esek. Tapi perlu diingat. Saya omong kamu. Tapi perlu diingat, manusia punya akal dan Sekarang hati. kalau esek-esek itu pakai badani enggak? Sekarang saat gini-gini ada desahan nggak katanya kamu? Tergantung Berapa manusia. banyak orang yang lakukan desahan di surga? Kalau surga seperti itu. Ya karena kan surga diperuntukkan untuk orang-orang yang nih, surga ini seperti ini gitu. Orang-orang yang benar-benar dia itu takwa. Saya tanya kamu, berapa banyak desahan yang terjadi di surga? Kalau surga ada seperti itu, ada desahan nggak? Tergantung manusianya nggak sih kalau masalah kayak gitunya? Bro, mikir bro. Mikir bro.
Ya enggak, maksudnya yang nggak habis pikir berarti yang dipercayain Pikir, oleh bro. orang Kristen tadi surganya nggak bisa membuat kesenangan dong. Kayak Kesenangan surga itu berbeda dengan kesenangan jasmani, teman. Mohon kamu. Kesenangan rohani itu ketika orang yang hidup dalam pemberitaan Injil, ya contohnya, saya ambil contoh kamu. Ketika para pastor dan para suster mengambil suatu para pastor ya dan para suster mengambil sebuah selibat, ya, kepastian untuk mengikuti Yesus tanpa pernikahan. Kamu lihat betapa bahagianya mereka, apa? Mereka diikat dalam sakramen imamat mereka. Persatuan mereka dengan Allah tanpa memikirkan hawa nafsu. Makanya Alkitab mencatat apa? Ada orang yang tidak menikah karena kerajaan surga. Dan nikmatnya tentang kerajaan surga itu berbeda dengan nikmat dunia. Ya, beda. Karena apa? Kepuasan rohani itu akan lebih besar daripada kepuasan jasmani. Kepuasan rohani itu lebih besar. Kamu tidak mengalami ini karena kamu tidak ada bagian di dalam wilayah kasih karunia Allah itu, kamu nggak ada. Tapi kalau kamu masuk dalam wilayah kasih karunia Allah tentang siapa Allah, kamu akan merasakan kepuasan rohani yang tidak bisa diberikan oleh dunia. Tidak akan bisa diberikan dunia. Sekarang kamu tinggal memilih aja. Dari tadi kita berbicara tentang apa? Keselamatan. Dari tadi kita berbicara tentang bagaimana masuk surga. Dan tujuan akhir adalah surga. Kamu bisa masuk surga bagaimana caranya? Dan di surga kamu seperti apa? Surganya Abraham tidak pernah ada 72 bidadari. Surganya Adam tidak pernah ada 72 bidadari. Surganya Musa tidak pernah ada 72 bidadari. itu di kepercayaan. Surganya Nuh tidak pernah ada 72 bidadari. Itu kan dipercaya. Coba, kalau surganya Nabi Musa ada 72 bidadari, tunjukkan data dalam Taurat bahwa Nabi Musa menuliskan tentang 72 bidadari. Kan Kalau Allahnya Nabi Musa dengan Nabi Muhammad sama, tunjukkan data di dalam Taurat ada 72 bidadari. Kan udah saya bilang, kan? Enggak, jangan bertakia dengan saya. Enggak, saya tidak mau bertakia. Jika Allahnya Nabi Musa dengan Allahnya Nabi Muhammad itu sama, Nabi yang kau imani, tunjukkan dalam Taurat Musa menuliskan ada 72 bidadari dalam surganya, dalam Taurat. Silakan. Nah, makanya saya jelasin dulu. Kan udah saya bilang. Nggak jelas dari tadi, teman. Ya, serius. Nggak jelas. Jadi kamu dari tadi hanya muter-muter, gitu ya. Saya hanya minta kau renungkan, ya. Saya minta kamu merenungkan. Ya, jadi kita melakukan sebuah perbandingan. Ya, kalau kitabnya kamu berbicara tentang 72 bidadari, apakah kitab Taurat berbicara tentang 72 bidadari? Tidak pernah. Apakah Daud berbicara tentang 72 bidadari? Tidak pernah. Apakah kitabnya para nabi atau Adam pernah berbicara tentang 72 bidadari? Tidak pernah. Bagaimana mungkin kalian dari informasi dari mana yang mengatakan 72 bidadari? Apakah Allah itu sama? Apakah Allahnya Nabi Musa itu satu dengan kalian? Sementara informasi tentang surga saja berbeda. Mikir itu, teman. Kalian memang tidak terima. Tapi coba kalian melakukan perbandingan di otak kamu ini bolak-balik. Kok kalau Allahnya sama, kenapa cerita tentang surga berbeda? Kalau Allahnya Nabi Musa itu sama dengan Allahnya saya, kenapa surganya